tabung gas, tabung oksigen, ya, dengan modus-modus yang berbeda. Ada modus mereka menimbun, ada modus mereka dengan memainkan impor, ada juga yang tabung gas, tabung untuk pemadam kebakaran, kemudian dia rubah menjadi tabung oksigen. Ya, ini sudah banyak kita ungkap, teman-teman dari Reserse Polda Metro Jaya bersama jajaran semuanya. Atau apotekin, dia memalsukan itu bisa, kemudian dia simpan barang tersebut menunggu sampai orang membutuhkan. Itu modus yang pertama. Kemudian juga ada di sini modus ini perawat yang bermain. Dia mengambil sisa-sisa obat, ya, pasien-pasien COVID yang meninggal dunia. Jadi ada orang pasien COVID yang dirawat, kemudian ada sisa-sisa obatnya itu yang meninggal dunia, kemudian itu yang disimpan sama dia dan dikumpulkan, diserahkan kepada sindikat mereka semuanya. Ini sampai banyak, ya, jual itu sampai puluhan juta sudah, ya. Ada yang namanya obat asetilsitein, ini memang obat-obat yang memang dibutuhkan, ya, dan ini cukup banyak. Nanti akan kami berikan berapa jumlahnya, nanti akan kami berikan. Dari sini kami mengamankan ada 24 orang, termasuk satu perawat di sini. Ya, modusnya itu, modus mereka pelaku-pelaku ke-24 orang ini, pertama dia bisa membeli obat-obatan tersebut dari apotik dan juga farmasi karena tahu itu harga standar negara itu. Tetapi dengan memalsukan resepnya, ya, resep dokter ini dipalsukan. Karena diungan, bahkan dijual dengan harga berlipat-lipat, ya. Dan bagaimana caranya? Menimbun, ya, pelanggaran HET, harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada beberapa jenis-jenis obat yang ada, ini dia mainkan dengan cara dia menimbun dulu. Cukup banyak yang kita lakukan pengungkapan. Seperti teman-teman lihat di sini, ada jenis Avigan, ya. Kalau kita lihat Avigan ini, sebenarnya kalau harga standarnya nggak terlalu mahal ini, tetapi karena ditimbun dan langka barang ini, dijual itu sampai puluhan juta sudah, ya. Ada yang namanya obat asetilsitein, ini memang obat-obat yang memang dibutuhkan. Pengungkapan yang saya sampaikan tadi, pengungkapan kasus penjualan obat terapi COVID-19 yang ramai, yang ini bukan saja baru pertama saja, ini sudah banyak kita mengungkap di masa-masa kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya. Kita ketahui memang banyak masyarakat membutuhkan obat-obat terapi untuk COVID-19, tetapi masih saja ada penjahat untuk mementingkan kantongnya sendiri tanpa memikirkan bahwa dampak dari itu sangat besar. Banyak masyarakat kita membutuhkan obat, yang sakit-sakit di rumah sakit juga membutuhkan obat. Di satu sisi mereka ini mencari keuntungan, bahkan dijual dengan harga Jangan lupa subscribe ya.